Oke, baik. Jadi tadi kita bahas tentang konsep ilmu ekonomi ya. Jadi ilmu ekonomi itu lahir karena ada kelangkaan. Kelangkaan itu yang kita pengen lebih banyak dari yang tersedia. Nah, kelangkaan itu bisa banyak hal ya, bisa mencakup kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Kemudian, kalau di kuantitas, ya contohnya, contoh paling singkat, kita punya uang 2 juta tapi pengennya 200 juta atau 100 juta. Terus kalau kualitas contohnya udara di pedesaan dan perkotaan, yang mana yang di perkotaan itu kualitasnya lebih buruk biasa. Terus tempat, terkadang kita pengen sesuatu tapi tempatnya itu nggak sesuai. Jadi pengen barang A tapi adanya itu di kota X misalnya. Nah, terus ada waktu ya, waktu sehari kita ada 24 jam. Kemudian harga itu adalah cerminan dari kelangkaan. Jadi kalau barang itu makin langka, biasa harganya makin mahal, teman-teman. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan kelangkaan? Nah, kelangkaan itu bisa timbul karena berbagai alasan ya. Yang pertama karena sumber daya. Ya, contoh paling singkat lah, ya kan? Ada negara yang kaya sumber daya alam, contohnya Indonesia. Ada juga negara yang sumber daya alamnya itu sedikit. Nah, sehingga sayang sekali untuk negara-negara misalnya di Afrika yang sumber daya alamnya sedikit, maka mayoritas barang-barang di sana itu sifatnya langka. Kemudian ada yang namanya pertambahan penduduk. Jadi kalau penduduk kita makin banyak, berarti makin banyak kan orang yang harus diberi makan, iya nggak? Ya kan, Ya harus benar, Kak. makin banyak yang kita kasih makan. Nah, cuma apakah maksudnya lahan pertanian itu mereka produktif semua? Jawabannya tidak. Ya kan, ada lahan pertanian yang produktif, ada lahan pertanian yang tidak produktif. Nah, terus ya itu yang tadi. Jadi lahan pertanian yang tidak produktif itu ya kita sebut kapasitas produksinya terbatas. Ya kan? Nah, kemudian ini ya yang keempat bencana alam. Baru-baru ini ada yang tahu nggak terjadi bencana alam di mana? Gunung Semeru bukan, Kak? Ya, itu ya. Jadi kalau dia meletus, nah kasihan tuh orang-orang yang ada di situ ya. Nah, jadi yang pertama misalnya udara udara bersih. Ya kan kalau gunung meletus itu kan dia debunya kan banyak kan keluar kan. Jadi udara itu kotor, ya kan belum lagi rumah-rumah orang itu hancur dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ada gempa di sana. Kayak sepertinya ada yang masuk lagi. Kayak seperti itu ya. Jadi apa namanya? Jadi itu ada beberapa penyebab kelangkaan ya yang ada di sini ya. Oke, nah kemudian itulah yang menyebabkan kenapa ilmu ekonomi itu dia lahir. Jadi ekonomi itu lahir ya karena ada kelangkaan tadi, ya kan? Ada itu di sana dulu. Ya seperti Pagi itu. Kak Ya, Gift Drift. Sorry, ini ya, menjeda. uh, Pindah Google Meet kenapa? Yang tadi bermasalah ya? uh, yang tadi itu saya takutnya nanti kakak itu apa namanya ngurusin yang lain Gimana? gitu. Saya takutnya kakak ngurusin yang lain jadi nggak sempat ACC peserta yang tadi. Jadi pakai Google Meet saya nggak apa-apa. Nanti saya rekam juga. Sorry, agak kecil kedengarannya Kak Gift Drift. Eh, Tes, halo, kedengaran? Ya. Iya, biar saya bisa jadi hostnya sih. Jadi pakai link Gmeet saya aja nggak apa-apa. Oh, oke. Tapi ini di record ya. Iya, ada tulisan rekam kan di atasnya. Oke. Berarti nanti untuk ekonomi akan menggunakan link ini seterusnya? Iya, Maksudnya oleh Kak heeh. Gift Drift? Oh, oke. Berarti kalau begitu nanti setiap kegiatan pembinaan ekonomi dikirim ke saya ya Kak Gift Drift ya. Iya ya. Nanti Ya, linknya saya mangga kirim. silakan Kak Gift Drift. Iya, kita lanjut ya teman-teman semua. Oke, jadi tadi kita sampai ke sini. Itu ya. Jadi ekonomi sebagai ilmu sosial ya. Nah, jadi ekonomi itu dia ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam ya. Nah, tadi aku lihat teman-teman di sini dari anak IPA ya mayoritas. Aku juga dulu anak IPA. Nah, jadi mungkin bisa agak nyambung gitu kan. Nah, ekonomi sebagai ilmu sosial, jadi dia punya beberapa karakteristik ya. Nah, itu aku singkatnya ROU. Paling bawah tuh ROU. Nah, maksudnya apa itu ROU? Rasional. Jadi ekonomi analisisnya dia harus pakai logika. Ya kan, misalnya kenapa sih kalau misalnya harga naik, orang-orang beli barang lebih sedikit? Ya alasannya masuk akal. Alasannya itu, oh karena
ya lebih baik beli barang lain daripada barang yang harganya mahal kan. Terus ada juga objektif, jadi kalau kita mengambil kesimpulan kita tidak boleh pakai emosi. Jadi objektif ya, bukan subjektif ya. Terus ada yang namanya universal. Universal itu artinya apa? Analisis ekonominya harus bisa diterapkan di mana saja. Itu ya. Nah, kira-kira kalau harga barang naik, kita pengen jualan kita pengen beli barangnya lebih banyak atau lebih sedikit nih, teman-teman? Lebih sedikit, Kak. Lebih sedikit ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi orang yang jualan, dia pengen jualan lebih sedikit atau lebih banyak? Bisa Lebih diulang. banyak. Iya, lebih Lebih banyak banyak. ya. Nah, jadi yang pengen aku tekankan ke teman-teman semua di awal pertemuan ini kepake ya sampai ke akhir, sampai kalian sukses nanti, amin gitu kan. Ekonomi itu gampang sebenarnya, apalagi buat anak IPA. Mayoritas anak IPA kan di sini. Ya kalau anak IPS mungkin mereka sudah punya keunggulan komparatif lah, ya kan? Karena memang bidang ilmu sosial kan. Tapi yang aku tekankan di sini buat teman-teman yang IPA jangan berkecil hati karena sebenarnya gampang. Jadi kalau ibaratnya kayak koin gitu, koin 500 kan ada dua sisi kan, yang atas 500, yang belakangnya itu bunga melati gitu kan. Kalau kalian udah tahu sisi 500 itu ada di atas, berarti di bawahnya itu kan bunga melati kan, kayak gitu. Jadi dua sisi sebenarnya. Misalnya ada kebijakan menaikkan misalnya kebijakan untuk mengatasi inflasi. Misalnya A, B, C, D. Nah, otomatis kebijakan mengatasi lawannya inflasi, mengatasi deflasi itu kebijakan kebalikannya kan. Misalnya kalau A dinaikin, ya berarti kalau mau itu diturunin kayak gitu. Itu ya, jadi kita harus bisa melihat masalah itu dari dua sisi. Jadi nggak cuma satu sisi ya. Itu mulai sekarang dibiasakan. Contohnya tadi, kalau harga naik, ada yang senang, ada yang sedih kan. Yang senang adalah penjual, yang sedih adalah konsumen. Itu ya. Nah, lanjut. Nah, jadi universal ya. Jadi analisis ekonominya harus bisa diterapkan di mana saja. Ya di mana-mana kalau harga barang naik, itu dia permintaannya akan turun kan. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus ini dia sering keluar juga ada yang namanya pernyataan ekonomi. Jadi ada yang namanya ekonomi positif sama ekonomi normatif. Apa itu Kak, positif sama normatif? Jadi kalau positif itu dia kayak gini teman-teman. Dia satu kalimat gitu. Jika apa maka apa. Misalnya kayak gini. Jika harga barang naik, maka orang beli lebih sedikit barang. Kayak gitu. Itu namanya ekonomi positif. Itu ya. Nah, misalnya apalagi jika harga naik, maka penjual jualan lebih banyak barang. Itu juga ekonomi positif. Oke. Terus ada yang namanya ekonomi normatif. Kalau ekonomi normatif itu dia biasanya memberi saran. Misalnya begini. Pemerintah seharusnya memberikan bantuan ke ke korban bencana Gunung Semeru. Pokoknya ada kata-kata seharusnya, selayaknya, ya kan. Kalau bahasa Inggrisnya ought to be, ya kan, atau should be. Nah, coba aku kasih satu contoh, teman-teman tebak. Jika suku bunga dinaikkan, maka investasi turun. Itu masuk positif atau normatif? Positif. Positif ya. Nah, Positif, Kak. terus apa lagi ya? Kenaikan pajak akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Positif atau normatif? Positif. Positif ya. Nah, intinya kalau positif itu kayak penelitian gitu. Kayak bahasanya formal kayak gitu. Kalau normatif ada seharusnya. Kalau kayak gini misalnya, masyarakat di daerah A harus diberikan lebih banyak bantuan sosial. Itu positif atau normatif? Normatif, Kak. Normatif. Normatif ya. Nah, terus tadi kelangkaan ada berapa aspek? Ada yang masih ingat? 4 bukan, Kak? 4. 4. Iya, apa aja? Kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Oke, betul ya. Terus ya ada penyebab kelangkaan. Apa yang merupakan cerminan dari kelangkaan? Harga, Kak. Harga. Ya, harga ya. Ya, seperti itu. Nah, terus kita belajar ke pembagian ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu banyak ya pembagiannya.
Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif. Nah, deskripsi, mendeskripsikan. Oke. Jadi kalau ilmu ekonomi deskriptif itu ya cuma mengumpulkan sesuatu. Untuk apa? Untuk mendeskripsikan. Misalnya apa? Misalnya mendeskripsikan keadaan ekonomi Indonesia, kayak gitu. Mendeskripsikan kondisi ekonomi di daerah yang terdampak bencana. Pokoknya mendeskripsikan, cuma mengumpulkan sesuatu. Nah, yang akan kita bahas sampai ke pertemuan terakhir, bahkan mungkin semoga teman-teman bisa lanjut ke provinsi dan nasional, itu adalah teori ekonomi. Itu ya, analisis ekonomi. Jadi analisis ekonomi itu dia kita bagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama ada yang namanya mikroekonomi, mikroskop, mikroorganisme, nah kayak gitu. Kita membahas bagian kecil dari ekonomi ya. Ekonomi itu kan besar kan, tapi kalau kecil ya kita bahas contohnya perusahaan. Kak, perusahaan kan besar kan, jadi perusahaan kan kaya juga. Masa dia kecil? Nah, jawabannya dia kecil karena kalau kita lihat dari ekonomi keseluruhan, perusahaan itu kayak cuma butiran debu gitu, ya kan? Nah, kemudian kita juga membahas tentang pasar kalau di mikroekonomi, ya kan? Membahas tentang rumah tangga, ya kan, konsumen, produsen, bagaimana perilaku teman-teman nih sebagai konsumen. Di masa pandemi kira-kira pengeluarannya meningkat atau menurun. Itu ya, mikroekonomi. Nah, terus kalau makro dia bahas keseluruhan ekonomi. Mungkin kalau yang suka nonton berita atau yang yang biasa searching-searching, pasti teman-teman pernah dengar tentang inflasi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan output ya kan, pengangguran, neraca pembayaran, ya kan. Terus misalnya ekonomi moneter, terus misalnya apalagi kerjasama internasional, nah itu kan makro semua. Oke, seperti itu ya. Jelas ya perbedaan antara mikro sama makro? Ada yang kurang jelas? Ya, jelas ya. Nah, terus kenapa sih kita harus belajar teori? Teori itu nggak ada gunanya kalau nggak diterapkan. Iya kan? Kayak teman-teman belajar apa misalnya, tapi dalam kehidupan nyata nggak relevan, nah, nggak ada gunanya. Nah, setelah kita belajar teori ekonomi, teori itu akan diterapkan ke banyak bidang ekonomi. Contohnya, misalnya ekonomi moneter, ekonomi pertanian. Moneter itu artinya uang ya, berkaitan sama uang. Ekonomi pertanian, ya kan? Bagaimana sih ekonomi itu diterapkan dalam pertanian? Nah, bagaimana sih ekonomi diterapkan dalam pertukaran uang? Bagaimana dan bagaimana? Kayak gitu ya. Jadi ada 3, deskriptif, teori, sama terapan. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanya? Atau masih jelas? Dapat dipahami, Kak. Ya, dapat dipahami ya. Nah, terus ini nih, ini yang biasa juga sering keluar ya, ada yang namanya prinsip motif hukum dan politik ekonomi. Nah, ini kalau prinsip ekonomi itu intinya seperti ini nih teman-teman. Kita pengen hasil gede, kalau yang di SMP masih ingat nggak? Prinsip ekonomi diajarkan kalau mau hasil gede, pengorbanannya harus kecil kan? Masih ingat tentang prinsip itu? Iya, Kak. Ya, nah, kalau sekarang kita harus merubah pola pikir. Jadi, kalau mau hasil gede, pengorbanannya itu harus dalam jumlah tertentu. Nggak bisa maksudnya mau hasil gede, pengorbanannya harus minimum. Itu mengajarkan manusia serakah. Contohnya misalnya apa? Mau nilai ujiannya 100, tapi usahanya minimum misalnya. Atau misalnya dia mau jadi orang sukses, tapi pengennya rebahan aja. Minimum aja, berdoa aja, ya kan, terus nggak ada usaha. Nah itu nggak boleh ya. Jadi dalam ekonomi, mau hasil gede, pengorbanannya harus dalam jumlah tertentu. Itu ya. Kak, gimana kalau misalnya saya mau pengorbanannya kecil-kecil aja? Ya, nanti kamu akan dapat hasil tertentu, ya kan? Nggak bisa kita bilang hasil yang maksimum. Itu ya. Jadi, yang sekarang harus kita itu ada kata tertentu-tertentunya. Nah, kayak gitu. Ada yang bingung tentang prinsip ekonomi ini? Atau pengen ditanya, silakan.
Atau masih jelas? Jelas, Kak. Masih jelas ya. Nah, itu ya. Terus teman-teman pasti pernah dengar yang kita sebut sebagai efisiensi. Apa itu efisiensi? Nah, intinya misalnya ada 2 orang nelayan. Yang satu dia itu pakai pancingan. Yang satunya dia pakai apa itu yang bisa tangkap ikan banyak? Pakai jala atau apa kayak gitu kan. Nah kira-kira yang lebih banyak tangkapan ikannya siapa? Yang pakai pancingan atau yang pakai jala itu yang satu yang langsung ditarik terus banyak ikannya? Kira-kira siapa? Jala, Kak. Iya, itu ya, lupa namanya jala atau apa kayak gitu. Pokoknya yang ya kayak gitulah yang bisa ditarik. Nah, itu artinya yang lebih efisien menggunakan sumber dayanya siapa? Petani yang pakai pakai apa? Jaring-jaring itu atau yang pakai pancingan? Bisa diulang, Kak? Kira-kira yang lebih banyak tangkapan ikannya yang tadi kan yang pakai jaring-jaring itu kan? Ya kan? Iya. Nah, berarti dia lebih efisien kita sebut. Nah, berarti kita bisa simpulkan kan efisien itu apa pengertiannya? Nah, efisien itu intinya berapa banyak output yang bisa dihasilkan. Ya kan? Itu ya, jadi dalam ekonomi ini untuk anak IPA, teman-teman semua di sini mungkin jangan terbiasa menghafal. Itu ya, jadi terbiasalah dengan contoh-contoh. Jadi kalau hafalan itu susah nanti. Itu ya, jadi kita harus terbiasa dengan mengilustrasikan atau terbiasa dengan pakai contoh. Itu ya, mulai dari sekarang dibiasakan. Jadi mungkin ada yang suka banget menghafal, kalau sekarang kita harus kuat di analisis. Nah, terus ada yang namanya motif ekonomi. Kenapa sih orang itu pengen melakukan tindakan ekonomi? Kenapa? Pasti teman-teman pernah dengar kan, ada perusahaan yang bagi-bagi uang atau misalnya dia perusahaan membuka beasiswa. Ada yang pernah dengar tentang itu? Pernah, Kak. Pernah kan? Nah, kira-kira kenapa tuh? Kenapa dia pengen melakukan hal itu? Nah, itu bisa ada 4 kemungkinan. Pertama, dia cari untung, cari kekuasaan, cari penghargaan, atau motif sosial, atau keempat-empatnya. Iya kan? Nah, sama nih teman-teman semua. Kenapa sih pengen belajar ekonomi? Ada yang bilang, oh supaya saya masuk UI, Kak. Iya kan? Jadi ini ya, untuk motivasi adik-adik semua di sini, kalau kalian menang ekonomi di tingkat nasional, kalian akan masuk Universitas Indonesia tanpa tes. Ibaratnya itu tanpa hisap kalau orang bilang. Nah, kayak gitu. Itu ya. Aku dulu seperti itu. Jadi aku masuk UI karpet merah. Jadi di saat yang lain berjuang, UTBK, ikut les segala macam, aku nggak usah. Jadi ya masuk-masuk aja. Itu ya, semoga bisa jadi motivasi ya untuk mengejar UI ya. UI itu bagus loh, nomor 1 di Indonesia kan. Nah itu ya, ya mungkin bergeser sama UGM dan ITB. Itu ya. Nah terus banyak ya motif orang kenapa mereka pengen melakukan tindakan ekonomi. Pertama bisa cari untung, contohnya penjual. Kenapa sih dia pengen jualan barang? Ya supaya cari untung, bisa kasih makan keluarganya kan. Terus ada juga kekuasaan nih, kenapa orang itu dia rela mengeluarkan biaya besar-besaran untuk jadi caleg misalnya. Iya kan, pernah dengar itu nggak? Biaya yang dikeluarkan sama caleg itu, gila-gilaan tuh. Pernah kan? Pernah. Nah, itu kenapa? Coba cari kekuasaan kan? Nah, jadi sebenarnya ada hal-hal yang tidak kasat mata yang sebenarnya kita nggak tahu gitu kan. Oh, ternyata dia kayak gini. Terus tadi ada yang mau dapat penghargaan, perusahaan yang mengeluarkan beasiswa, sama ada motif sosial. Itu ya. Ya kalau motif sosial memang misalnya kayak bantu anak-anak panti asuhan, ya kan? Atau misalnya bantu orang miskin, ya kan? Misalnya apalagi? Kenapa saya beli nasi bungkus? Pernah di Bandung ada nggak waktu buka puasa? Jadi orang-orang itu bagi-bagi makanan, ada nggak? Ada, Kak. Nah itu, kenapa sih mereka pengen melakukan hal itu? Ya, salah satunya karena motif sosial. Itu ya. Nah,
Jadi itu ya, ada prinsip ekonomi, ada motif ekonomi. Terus ada hukum ekonomi. Nah, jadi hukum ekonomi itu menjelaskan hubungan peristiwa ekonomi ya. Nah, hukum ekonomi itu ada dua. Teman-teman nggak usah bingung ya, nggak usah menghafalkan hal-hal ini. Yang penting bisa dipahami, oh kalau yang kayak gini, kalau sebab akibat dia kayak gini, kayak gitu. Nah, sebab akibat itu nggak bisa dibalik-balik. Contohnya misalnya apa? Kalau misal yang benar yang mana? Kalau hujan tanah jadi basah atau kalau tanah jadi basah jadi hujan? Kira-kira yang mana yang benar? Hujan tanah jadi basah, Kang. Iya, itu ya. Karena kalau tanah basah belum tentu hujan kan? Bisa aja karena apa? Bisa aja karena ya kita siram sendiri gitu kan. Nah, kayak gitu. Itu ya, jadi kalau sebab akibat nggak boleh dibalik-balik. Contohnya, kalau di ekonomi ada yang namanya jumlah uang beredar. Itu ya, jadi kalau jumlah uang beredar itu intinya apa? Intinya uang yang ada di ekonomi. Kalau jumlah uang beredar di ekonomi itu naik, akan terjadi kenaikan harga biasanya. Itu ya, nanti akan kita bahas. Nah, terus ada juga yang saling memengaruhi. Kalau saling memengaruhi itu, ya kalau harga naik, kayak orang yang mau beli barang akan turun kan? Ya nggak? Iya Nah, benar, Kak. permintaannya akan turun. Nah, dan sebaliknya kalau misalnya permintaannya kenapa-kenapa, ya let's say kita pengen contoh yang lain. Permintaannya naik gitu. Harganya akan ikut naik kan, terpengaruh kan? Ya nggak? Iya, Kak. Nah, itu ya, vice versa. Vice versa itu bahasa Latin kalau nggak salah ya, artinya itu dan kebalikannya. Itu ya, jadi hukum ekonomi ada dua ya, ada sebab akibat sama saling memengaruhi. Oke, aku kasih contoh satu ya. Kalau misalnya, apa misalnya? Contohnya itu misalnya, kalau misalnya perusahaan dikenakan pajak, jadi perusahaannya kita kasih pajak, pemerintah kasih pajak, maka keuntungan perusahaan akan menurun. Itu kira-kira sebab akibat atau saling memengaruhi? Sebab akibat, Kak. Ya, sebab akibat ya, kayak gitu. Karena belum tentu kalau misalnya perusahaan keuntungannya turun karena pajaknya yang berubah. Itu ya. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jelas ya. Nah, terus ya yang kita sering dengar dalam kehidupan adalah politik ekonomi. Itu ya. Tindakan pemerintah mengatur kehidupan ekonomi. Nah, sebenarnya kalau aku boleh bilang, nanti kan teman-teman di sini belajar banyak hal kita semua ya. Belajar tentang apa-apa. Kita sebenarnya jadi ternyata ini yang ada di atas, maksudnya orang-orang yang ada di atas itu maksudnya setelah aku amati mereka nggak terlalu banyak menggunakan analisis ekonomi. Itu kan jadi kesannya kayak kebijakan yang kita lakukan itu kayak kayak kurang menguntungkan atau apalah. Pasti teman-teman pernah berpikir seperti itu kan? Kenapa maksudnya kebijakannya seperti ini? Kenapa maksudnya nggak kayak gini ya kan? Nah itu. Nah, terus ini ya. Nah, ini juga sering keluar nih tentang ekonomi syariah. Nah, jadi kalau ekonomi syariah ya bedanya apa sih Kak sama ekonomi konvensional? Ekonomi konvensional itu ekonomi biasa maksudnya. Ya sama kayak ekonomi biasa, hanya saja orientasinya kita pengen sejahtera dunia dan akhirat. Ya kan? Ya mungkin di sini ada yang agama Islam. Kalau azan itu apa? Ada hayya 'alal falah, ya kan? Marilah bersama-sama kita meraih keuntungan. Ya kan? Laki. Nah, itu yang disebut sebagai falah. Itu ya. Jadi kita pengen sejahtera dunia dan akhirat. Nah, itu ya. Kenapa sih ekonomi syariah itu harus ada ya? Kita pengen agar ekonomi di negara kita itu dia sesuai dengan syariah. Ya kan? Jadi bebas dari intervensi atau campur tangan dari sistem ekonomi yang nggak benar. Misalnya kayak kapitalis. Ya kan? Itu sisi kanan itu ya. Contohnya Amerika Serikat misalnya. Atau misalnya negara-negara Eropa itu kapitalis. Kita juga pengen bebas dari sistem ekonomi yang berat ke kiri. Pernah dengar, ada yang tahu nggak PKI, Partai Komunis Indonesia?
Tahu kan kalau di pelajaran sejarah itu SMP ada juga kayaknya. Itu ya, itu komunis atau sosialis. Nah, seperti itu ya. Nah, kita pengen bebas dari sistem yang seperti itu. Kenapa kita pengen bebas dari hal yang seperti itu? Karena sudah jelas kan, kalau misalnya sistem itu benar, kenapa ada peristiwa G30 SPKI? Ya kan? Nah, salah satunya ya karena ada kepentingan politik dan ekonomi pada saat itu. Ya kan? Kalau sistem itu benar, kalau sistem kapitalis benar, kenapa harus ada Great Depression? Ada yang tahu apa itu Great Depression? Pernah dengar, Kak? Pernah dengar. Jadi gini, waktu tahun 1930-an, itu Amerika, jadi gini, orang-orang zaman dulu, ahli ekonomi yang paling pertama, bapak ilmu ekonomi itu, ada yang tahu siapa? Bapak ekonomi, namanya Adam Smith. Adam Smith. Iya, Adam Smith ya. Dia itu dari Skotlandia. Nah, Adam Smith itu bilang kayak gini dulu. Tidak usah kita nggak perlu pemerintah sebenarnya, karena ekonomi itu dia akan bekerja sesuai dengan kerjanya sendiri. Jadi, kalau ada kesalahan, ya ekonomi akan memperbaiki dengan sendirinya. Itu yang kita sebut sebagai invisible hand. Itu ya. Contohnya misalnya harga. Kalau harga kemahalan, kalau dilihat dari sisi pembeli, harga kemahalan. Permintaan dari pembeli akan naik atau turun? Turun. Turun. Nah, itu artinya apa? Artinya harga itu akan menyebabkan orang bereaksi kan, dan akhirnya ekonomi itu akan seimbang lagi. Nah, itu namanya ekonomi klasik, kaum klasik ibaratnya. Karena kaum klasik itu dia terlalu percaya sama mekanisme pasar. Contohnya Adam Smith ya kan. Terus dia punya teman namanya David Ricardo. Terus dia punya teman lagi namanya itu Say, SAY tulisannya, Say. Nah, ini yang parah. Nah, jadi menurut si Say, kalau ada orang jualan barang, itu pasti barangnya akan laku. Gimana tanggapan teman-teman terhadap pandangan dari Say? Tergantung suatu masyarakatnya, bukan, Kak? Iya, tergantung masyarakatnya. Contohnya misalnya di depan kita buka lapak apa misalnya, itu pasti ada yang beli, jawabannya belum tentu kan? Ya, Iya Kak. kan? Nah, Sesuai kebutuhan juga. iya, itu yang terjadi di tahun 1930-an, Great Depression makanya. Pada saat itu banyak orang jualan barang tapi nggak laku-laku. Itu sederhananya kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi barangnya rusak ya kan, terus penjualnya jadi nggak sejahtera ya kan, karena nggak laku-laku ya kan. Dan satu hal pasti yang teman-teman harus pikirkan, kalau orang jualan barang dia kan akan membeli barang juga kan sebenarnya. Jadi saya jualan apa misalnya, jualan takjil misalnya. Ya uang dari hasil penjualan takjil itu akan saya belikan misalnya beli susu bayi ya kan, popok bayi atau apa. Artinya orang itu bisa menjadi produsen dan konsumen di waktu yang bersamaan. Iya nggak? Iya, Kak. Nah, kalau misalnya dia jadi miskin, penjual yang nggak ada yang mau beli barangnya, kira-kira dia bisa beli barang nggak penjual itu? Enggak, Kak. Nggak bisa. Nggak. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi di Great Depression. Jadi, penurunan permintaan secara besar-besaran. Itu ya, karena yang tadi itu. Karena apa yang ada di pasar itu tidak sesuai dengan apa yang masyarakat pengen. Nah, sederhananya seperti itu ya, Great Depression. Nah, kita pengen kan bebas dari yang seperti itu karena ekonomi kapitalis itu, Great Depression. Nah, dan kita pengen menghidupkan nilai-nilai Islam meskipun maksudnya tingkat keimanan orang itu berbeda-beda, itu satu. Tapi apakah ya kalau menunggu sampai tingkat keimanannya sama ya kapan bisa diterapkan? Nggak bisa-bisa. Itu kan. Nah, jadi kita pengen menghidupkan nilai Islam. Kemudian menciptakan stabilitas ekonomi ya kan supaya ekonomi itu dia nggak apa? Nggak ya kayak tadi kan ada dua peristiwa kan. Nah, supaya juga ya mencapai tujuan dunia dan akhirat itu yang paling penting. Ya kan? Nah, dalam ekonomi syariah itu ada beberapa prinsip nih teman-teman. Pertama, harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ini pasti semua sudah tahu kan kalau di ceramah-ceramahnya ustadz-ustadz di ceramah sholat Jumat ya kan?
Oke. Nah, terus di sini tidak boleh ditumpuk. Nah, jadi dalam Islam itu ada larangan menumpuk harta. Itu ya. Nah, harta yang ditumpuk itu dia akan kena sama yang namanya zakat. Oke. Ada yang pernah dengar apa itu zakat? Iya. Ya, pernah kan? Nah, Nah, bahkan mungkin di keluarga teman-teman juga bayar zakat. Kalau zakat fitrah atau zakat mal. Ya kan? Nah, zakat itu ya tidak boleh jadi kalau harta yang ditumpuk itu dia akan kena zakat. Nah, terus tidak boleh ada eksploitasi. Eksploitasi itu contohnya apa misalnya? Contohnya pengusaha. Oke, perusahaan. Pernah dengar istilah tentang itu nggak? Anak kecil tapi dia disuruh kerja di perusahaan. Kasus tentang itu, anak kecil tapi disuruh kerja gitu. Pekerja di bawah umur. Nah, ada yang pernah dengar? pengamen gitu enggak, Kak? Iya, pengamen bisa. Anak-anak di pinggir jalan itu ternyata mereka kan pengamen misalnya, kerja dari pagi sampai malam, dapat uang kan? Uangnya itu dibagi sebagian besar untuk bosnya kan? Iya kan? Iya, Kak, benar. Nah, pasti pernah pernah itu kan, pernah lihat di TV-TV itu. Nah, jadi ada yang seperti itu kan, ironi di masyarakat kita itu. Nah, itu yang namanya eksploitasi. Jadi yang kerja siapa, tapi yang dapat duitnya lebih banyak siapa. Nah, itu tidak boleh. Karena harusnya orang itu mendapatkan uang sesuai dengan produktivitasnya. Ya kan? Tentu orang yang bekerja lebih keras harus dihargai lebih tinggi daripada orang yang cuma rebahan misalnya. Itu ya. Nah, terus tidak boleh ada judi, ya kan? Kenapa tidak boleh ada judi? Ya jelas ya. Pertama karena itu dosa, ya kan? Kemudian yang kedua karena itu membuat sumber daya ekonomi itu dia dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif. Oke, sampai situ clear teman-teman? Iya, Kak, siap. Ya, dan tidak boleh ada riba. Riba itu intinya kayak gini. Jadi saya pinjam uang ya, pinjam uang di bank 10 juta, tapi nanti saya kembalikannya 12 juta. Nah, 2 jutanya itu riba. Itu ya. Mungkin teman-teman ada yang, oh ternyata riba itu seperti itu. Saya punya tabungan di bank apa misalnya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, kalau di bank konvensional, ada yang di sini ada yang punya akun tabungan, teman-teman? Ada, Kak. Ada karena itu. Jadi diperhatikan misalnya saldo awalnya 1 juta. Oke, terus bulan depan jadi 1,005,000. Nah, 5.000-nya itu riba. Kalau misalnya teman-teman pakai bank konvensional. Itu ya, itu tidak boleh juga. Nanti kita bahas. Oke. Nah, ini tentang ekonomi Islam nggak usah lah. Itu ya. Nah, terus ada kebutuhan manusia nih teman-teman. Ini juga dia penting ya. Tidak usah dihafalkan. Yang penting teman-teman tahu. Nah, itu ya. Pertama menurut tingkat kepentingannya itu ada 3. Ada yang namanya primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu intinya sandang, pangan, papan. Jadi makanan, minuman, pakaian, sama rumah. Kalau sudah bisa mencapai tingkat itu, kita ke sekunder. Kalau yang tingkat sekunder, itu dia seperti ini. Tentu rumah itu nggak asik kalau misalnya nggak ada TV-nya kan, atau nggak ada apa misalnya, nggak ada lemarinya, nggak ada apa kursi. Nah itu sekunder. Jadi dia nggak mewah-mewah banget gitu. Tapi ya dia mempermudah hidup berarti kan. Kalau tersier ya berarti itu luxury. Itu contohnya apa misalnya? Kebutuhan barang-barang mewah contohnya apa? Ada yang bisa sebutkan? Mobil, Kak. Ya mobil. Terus Perhiasan, apalagi? Kak. Perhiasan. Nah, ini perempuan cewek-cewek nih biasa. Terus apa lagi? Apalagi kira-kira? Nah, nanti yang kalian sebutkan jadi milik kalian suatu saat nanti. Amin gitu kan. Nah, ayo nih, tadi ada yang sebut mobil, ada yang sebut perhiasan, terus apa lagi? Pesawat Rumah. hebat, Kak. Amin gitu kan, pesawat. Terus rumah mewah ya kan, punya villa. Terus misalnya punya apa lagi? Punya misalnya
Ya dan lain sebagainya ya. Punya jam tangan mewah. Nah, kayak gitu itu tersier semua. Itu ya untuk biasa untuk status. Itu ya. Nah, jadi dia sebenarnya nggak perlu itu barang, tapi dia tetap beli supaya statusnya naik di masyarakat. Gitu ya. Terus ada yang sosio budaya, ya kebutuhan sosial. Artinya manusia harus berinteraksi dengan sesama. Kebutuhan psikologi artinya apa nih? Kalau kebutuhan psikologi ya kurang lebih dia manusia itu perlu perlu terhadap apa nih Kak? Manusia perlu supaya psikologinya itu bisa sehat, supaya mentalnya bisa sehat. Itu ya. Nah, terus ada kebutuhan menurut waktu, contohnya sekarang. Sekarang kita perlu apa nih? Bernapas ya kan? Terus kalau yang nanti apa kira-kira? Oh, saya misalnya Belajar, pengen iya bisa. Terus apa lagi? Coba yang lain sebutin. tabungan Kak. Tabungan, terus apa lagi? Kebutuhan yang sifatnya nanti deh, belakangan aja. Pengen naik haji misalnya, amin. Semoga kita bisa naik haji ya. Oke. Nah, terus itu ya, ada yang sekarang, terus ada yang nanti, ya kan? Ada kebutuhan yang sifatnya itu tidak tentu. Contohnya misalnya kita naik motor, kita tidak tahu kan kapan ban mobil, sorry, kok naik motor jadi ban mobil. Nah, naik motor, kapan ban motornya itu dia misalnya rusak ya kan, atau misalnya tiba-tiba di jalan kena paku. Nah, itu kan tidak tentu kan, nggak bisa kita pastikan. Nah, terus ada kebutuhan sepanjang waktu. Ya, contohnya misalnya kita bernapas, ya kan, sepanjang waktu. Nah, sekarang dan sepanjang waktu itu, ya kan, sekarang, masa lalu, dan nanti kita tetap perlu oksigen. Nah, lalu kebutuhan menurut sifatnya itu ada namanya jasmani dan rohani. Kalau jasmani ya berarti fisik, kita perlu olahraga, kita perlu makan, kita perlu istirahat yang cukup. Kalau rohani, contohnya apa kira-kira? Berdoa kan. Ya berdoa, terus apa lagi? Misalnya Beribadah. ada yang mau Natal, ya kan? Tanggal 25 Desember, ya kan? Nah, itu kan rohani. Nah, terus kalau menurut orang ada yang sendiri, ada yang bareng-bareng. Kalau orang sendiri kebutuhan individu, contohnya paling gampang mahasiswa misalnya perlu perlu apa misalnya? Mahasiswa misalnya perlu laptop sendiri gitu. Ya SMA juga perlu sih. Terus misalnya kalau anak TK perlunya krayon, ya kan? Kalau mahasiswa mana ada perlu krayon kan? Kecuali kalau dia jurusan teknik. Oke, terus ada yang bareng-bareng kita perlunya. Contohnya apa? Kebutuhan yang semua orang perlu, yang dipakai sama-sama. Jalan raya. Ya, jalan raya, semuanya pakai kan? Jembatan kan bisa, Kak. Jembatan. Bisa dong, ya kan? Terus apa lagi? Jalan raya, jembatan, terus Dan rumah sakit, Kak. rumah sakit. Ya, terus apa lagi? Ya, pokoknya yang itu ya, yang seperti itu. Nah, terus ini nih, menurut Maslow, Abraham Maslow, itu aku singkat FKSPA. Ingat aja Fakultas Kedokteran gitu, FKSPA. Nah, menurut Maslow ada 5 tingkat kebutuhan. Ini nggak usah dihafalkan. Jadi teman-teman ingat aja FKSPA kayak gitu. Paling rendah itu yang namanya kebutuhan fisiologi. Contohnya orang perlu makan dan minum. Setelah mereka, oh saya sudah kenyang, saya sudah nggak haus. Saya perlu rasa aman. Ya kan, jadi kalau kita tinggal di satu rumah, kita sudah makan dan minum, alhamdulillah ya, kita perlu rasa aman. Jangan sampai rumah ini kemalingan. Atau misalnya jangan sampai saya kenapa-kenapa, kayak gitu kan. Nah, setelah 2 kebutuhan ini tercapai, baru kita naik ke kebutuhan sosial. Jadi kalau kebutuhan sosial itu ya kebutuhan untuk bersosialisasi, untuk bertetangga, ya kan? Nah, setelah itu tercapai kita perlu sama penghargaan biasanya. Biasanya orang seperti itu. Nah, terus baru dia butuh kebutuhan mengaktualisasikan potensi dirinya. Itu ya. Nah, dan jangan lupa teman-teman, tingkat kebutuhan itu dipengaruhi sama pendidikan. Contohnya tadi ya, anak TK kebutuhannya tentu beda sama anak SMA. Ya kan, anak TK mungkin mereka tasnya, ada yang tahu tas anak TK seperti apa? Ada gambar
yang lain kan. Iya. Nah, terus ada kotak pensilnya tahu nggak? Seperti apa? Iya kan? Nah, kayak gitu kan. Kotak pensil warna-warni ya kan. Terus apa? Nah, terus ada rautan pensil yang itu yang bisa diputar-putar itu ada yang punya nggak rautan pensil itu? Yang apa? Besar gitu terus bisa diputar-putar ya. Nah, Punya. itu. Ya itu ya. Nah, tapi beda sama anak kuliah. Anak kuliah mana ada bawa-bawa seperti itu, nggak ada. Itu ya. Jadi kalau orang kuliah mereka dia cuma bawa satu pulpen aja, entah karena dia malas atau karena dia pintar itu sebenarnya. Itu ya dipengaruhi sama pendidikan. Terus tradisi. Nah, contohnya misalnya yang mau Natalan mereka perlu misalnya beli pohon Natal atau misalnya beli apa itu ornamen-ornamen ya kan. Kalau yang Islam mungkin pada saat kita merayakan Idul Fitri kita perlu beli baju koko ya kan dan lain-lain. Kepercayaan ya ada kaitannya sama yang tadi. Oke. Terus alam ya kan contohnya kita bandingkan deh dua daerah. Yang satu itu panasnya minta ampun, yang kedua itu dinginnya minta ampun. Jadi kalau di daerah yang panasnya minta ampun nih teman-teman, kita perlu apa kalau di daerah yang panasnya minta ampun? Kita perlu AC kan? Nah, kalau di daerah yang dinginnya minta ampun, kita perlu pemanas ruangan. Nah, ini waktu dulu aku ke Rusia, di Indonesia kan sudah terbiasa pakai AC kan. Di Rusia itu kamar hotelnya itu tidak ada AC. Terus aku tanyakan kenapa ini tidak ada AC-nya? Oh ya lupa kalau ini Rusia. Sudah dingin soalnya. Jadi di sana itu AC alami lah. Kayak gitu. Itu ya. Adanya pemanas ruangan justru, bukan ada AC gitu. Terus dipengaruhi sama zaman. Zaman ini ya, kebutuhan manusia di zaman batu tentu beda sama manusia di zaman sekarang, zaman now. Oke, itu ya. Oke, sampai situ ada yang pengen ditanya mungkin, teman-teman? Cukup dipahami Kak. Ya, cukup dipahami ya. Jangan dihafalkan ya. Jadi, diingat aja. Oh, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jangan saklek. Harus kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Nah, kemudian kita ke jenis-jenis barang. Barang itu banyak ya. Barang ekonomi, barang bebas, dan barang ilit. Apa itu, Kak? Jadi kalau barang ekonomi dia harus perlu pengorbanan. Contohnya apa? Barang yang harus kita perlu pengorbanan untuk mendapatkan itu. Ada yang bisa sebutin? Contohnya apa kira-kira? Contohnya kuota internet, ya kan? Kita harus bayar kan? Ya kecuali yang dapat dari pemerintah. Terus misalnya apa? Ada yang bisa kasih contoh barang ekonomi? Makanan termasuk ke Kak? Ya, makanan. Yang kita beli sendiri ya. Terus apalah, banyak banget contohnya. Hampir semua barang di sekitar kita itu barang ekonomi. Ada yang namanya barang bebas. Kalau barang bebas itu kita tidak harus bayar. Contohnya apa? Contohnya paling gampang itu oksigen. Iya kan? Oksigen buat orang sehat ya. Kalau orang sakit ya dia jadi barang ekonomi. Ya. Kalau orang sehat ya oksigen ya dihirup aja, ya kan? Ini hal yang harus kita syukuri. Ya kan? Karena tidak semua daerah itu dia punya oksigen yang bersih. Dan tidak semua daerah mereka punya orang-orangnya itu dia sehat. Terus ada yang namanya barang ilit. Ada yang pernah dengar nggak apa itu barang ilit? Barang yang dibutuhkan, tapi kalau terlalu banyak jadi merugikan. Iya, contohnya air, ya kan? Kalau misalnya terlalu banyak jadi tsunami. Contohnya misalnya api kalau terlalu banyak jadi kebakaran. Itu ya, jadi barang ilit itu benar tadi. Kalau terlalu banyak dia jadi nggak bagus. Nah, terus barang itu dia bisa bersifat substitusi dan komplementer ya. Jadi kalau barang substitusi, dia saling menggantikan. Contohnya misalnya apa? Kalau tidak ada teh, kita bisa minum kopi. Kalau tidak ada nasi, kita bisa makan ubi atau jagung, karbohidrat, ya kan? Dan komplementer, kalau komplementer saling melengkapi. Oke, contohnya misalnya apa? Ada yang bisa kasih contoh barang komplementer? Ada motor, Contohnya ada kopi bensin. dan gula. Iya, motor bensin tadi, kopi dan gula, terus apa lagi?
Sendal kiri sama sendal Kanan. kanan. Kalau misalnya ada sendal kiri, nggak ada sendal kanan, kira-kira enak nggak jalannya? Enggak, Kak. Enggak kan? Nah itu yang namanya komplementer sempurna. Jadi ada komplementer aja. Kalau komplementer aja itu kalau dia nggak ada ya kita masih tetap bisa pakai. Tapi kalau komplementer sempurna itu common sense-nya atau apa logikanya nggak bakal bisa berguna itu barang. Biar kita punya 100 sendal jepit sebelah kiri, kalau nggak ada sendal kanannya kan ya nggak berguna kan? Ya nggak? Iya, Kak. Itu ya. Jadi itu komplementer sempurna. Nah, terus ada yang kadang-kadang orang pinjam uang ke bank nih misalnya. Nah, ada yang disebut barang bergerak, jaminan kan. Contoh barang bergerak apa misalnya? Jadi barangnya bisa bergerak gitu. Kira-kira apa? Motor. Iya, motor. Terus ada yang sebut mungkin mobil. Ada yang mungkin pinjam uang ke bank 1 triliun, jaminannya pesawat terbang. Nah, kayak gitu tadi. Nah, ada yang tidak bergerak. Kalau yang tidak bergerak contohnya perhiasan, iya kan, dan lain-lain. Kemudian dari proses pembuatannya, ada yang disebut barang mentah. Barang mentah itu ya barang yang masih raw materials, jadi benar-benar dia dari awal. Contohnya misalnya apa barang mentah? Pohon bisa nggak, Kak? Ya pohon. Terus kalau jadi setengah jadi, bisa. Jadi heeh. jadi kayu, Ya, Kak. jadi kayu. Terus kalau sudah jadi apa? Bisa jadi kursi, meja. Jadi mebel, Kak. Jadi pintu Iya, gitu. betul. Itu ya. Nah, jadi itu. Ini penting ya teman-teman pahami, karena kalau barang mentah bahasa Inggrisnya raw materials. Kalau setengah jadi itu eh eh, apa kalau barang setengah jadi itu dia goods in production kayak gitu. Terus kalau barang jadi ya berarti dia finished goods kayak gitu. Oh sorry, kalau barang mentah raw materials, kalau setengah jadi itu work in process. Ya kan? Jadi sedang dikerjakan. Kalau barang jadi finished goods kayak gitu. Nggak usah diapalin, tapi diingat-ingat aja. Nah, terus ini ya ada yang namanya kegunaan barang. Itu singkatannya itu yang warna kuning. Bentuk dasar tempat untuk pelayanan pemilik waktu. Bentuk dasar tempat untuk pelayanan pemilik waktu. Jadi kalau barang itu contohnya tadi ya ada yang sebut misalnya dari pohon jadi kayu jadi rumah. Berarti barang itu punya kegunaan bentuk. Kalau bentuknya berubah. Kalau pohon kan dia tidak akan bisa dipakai jadi rumah kan. Kalau misalnya masih dalam bentuk pohon yang tinggi itu, nah harus dipotong jadi kayu jadi rumah. Jadi itu yang disebut form utility. Harus dirubah bentuknya. Terus ada barang kegunaan dasar maksudnya. Elemen utility. Jadi dasarnya barang itu udah punya barang. Contohnya misalnya emas. Emas itu biar nggak jadi apa-apa berharga kan? Iya nggak? Iya, Kak. Iya, itu dasarnya sudah punya manfaat. Terus ada yang tempat, bermanfaat kalau di tempat yang tepat. Contohnya misalnya, jadi barangnya itu bermanfaat kalau tempatnya itu sesuai. Contohnya misalnya kita pengen pesan apa di internet, ya kan? Nah, pada saat barangnya itu sampai ke kita, baru dia bisa kita manfaatkan. Itu yang namanya kegunaan tempat. Artinya misalnya kita pengen makan gado-gado. Nah, gado-gadonya itu akan bisa berguna kalau sudah sampai ke kita kan. Kalau tempatnya sudah ada di kita kan. Nah, terus ada yang namanya pelayanan, utility, atau kita sebut barang itu harus bisa memberikan jasa ke kita, kegunaan. Contohnya apa nih teman-teman? Contohnya ya setiap apa yang kita konsumsi dia harus bisa mendatangkan kepuasan. Ya kan? Nah, terus ada kepemilikan. Jadi barang akan berguna kalau kita punya barangnya. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya televisi atau misalnya laptop. Kalau kita punya ya berarti kita bisa pakai kan. Kalau kita nggak punya kita nggak bisa pakai. Ya kan? Terus ada waktu. Nah, waktu yang tepat bakal berguna barangnya. Kayak gitu. Contohnya misalnya apa nih? Barang
contoh payung misalnya, ya kan? Pada saat terjadinya hujan, ya kan? Hujan deras misalnya. Payung itu dia punya banyak kegunaan sekaligus. Pertama, saya punya payungnya, berarti kegunaan kepemilikan. Kedua, dia bisa kasih kita manfaat, berarti kegunaan pelayanan. Ketiga, bermanfaat di tempat yang tepat. Saya sekarang ada di tempat, di luar ruangan, ya kan? Terus hujan deras lagi, becek-becek. Nah, tempat, ya kan? Terus keempat, waktunya tepat. Jadi payung itu saya pakai pada saat terjadi hujan. Itu ya, jadi itu kenapa kita pengen punya barang supaya dia bisa mendatangkan kegunaan. Banyak hal. Oke. Nah, sampai sini ada yang pengen ditanya mungkin? Cukup, Kak. Cukup ya. Nah, terus kita bahas tentang masalah ekonomi. Tadi kita sudah bahas kan ekonomi itu ilmu tentang apa, teman-teman? Kita membahas apa sih di ekonomi itu sebenarnya? Tentang kelangkaan ya. Ya, Nah, jadi masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Kalau menurut kaum klasik, kelangkaan itu dia terjadi di 3 aspek. Jadi intinya masalah gitu. Masalah ekonomi itu ada di aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu ya. Jadi menurut kaum klasik. Jadi gimana cara buat barang, cara mengirim barang, dan cara memanfaatkan barang. Itu klasik. Tapi kalau modern, itu masalah ekonominya adalah what, how, for whom. Nah, dan when satu. Pertama yang what, apa yang diproduksi, barang apa, ya kan? Berapa banyak yang harus diproduksi, terus kita harus mendahulukan yang mana, ya kan? Terus ada how, cara memproduksi barang itu bagaimana, ya kan? Kita pakai banyak orang atau pakai banyak mesin nih untuk memproduksi barang itu. Jangan lupa menghitung biayanya. Itu ya. Dan ada whom, for whom, untuk siapa sih barang itu kita produksi? Apakah untuk orang di pedesaan, orang di perkotaan, atau mungkin orang kaya, orang miskin, atau mungkin orang apa? Dan when? Kapan barang itu diproduksi? Jangan sampai waktunya salah karena masyarakat itu akan kaget. Contohnya misalnya masyarakat pedesaan yang belum siap dengan kemajuan teknologi. Tahu-tahu di pedesaannya misalnya ada HP iPhone X misalnya atau apa kayak gitu kan. Nah, itu kan masyarakatnya belum siap. Nah, itu ya. Nah, setiap negara mereka tentu punya masalah ekonomi, hanya saja modelnya berbeda-beda. Ada negara yang masalah ekonominya di what misalnya. Ya kan? Ada yang negara masalah ekonominya itu di when, dia punya semua sumber daya tapi dia bingung kapan harus diproduksi. Ada negara yang bingung cari barang ini harus diproduksi untuk siapa. Nah, itu ya. Tiap negara punya masalah ekonomi, hanya saja modelnya yang berbeda. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Kita review mungkin ya. Kita review dulu sekitar 4 menit. Jadi aku tanya-tanya. Ada yang mau ditanya mungkin? Oke, masih jelas ya? Kalau gitu aku yang tanya. Pertanyaan pertama. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Great Depression tadi? Great Depression, kalau apa yang saya tangkap itu kayak kita jualan tapi nggak ada untungnya sama sekali. Ya, terus? Jadi asal jualan itu aja, Kak. Ya, akibatnya jadi tidak ada yang itu kan, yang beli barangnya.
Iya. Otomatis penjualnya nggak punya duit, ya kan barang nggak laku gimana dapat duitnya, dia nggak bisa beli barang juga kan. Iya, Otomatis permintaan di ekonomi itu akan turun terus. Itu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua nih, 3 pertanyaan aja deh. Pertanyaan kedua, tadi masalah ekonomi klasik ada berapa? Ada yang masih ingat? ada 3, Kak. 3. Iya. Apa aja? Produsen, konsumen, distribusi. Iya. Produksi, konsumsi, distribusi, betul ya. Kalau yang modern, Kalau modern ada 4. Ada 4, Kak. apa aja? Ada what, ada What, how, ada how, for who, for whom, Iya, sama juga. iya. When, betul ya. What, how, whom, for when. Apa yang merupakan cerminan dari kelangkaan? Harga, Kak. Harga. Terus, Ya. ada ekonomi sebagai ilmu sosial, karakteristiknya ada ROU. Apa itu ROU? rasional, objektif, universal. Pintar, betul ya. Terus pernyataan ekonomi ada berapa? Ada yang masih ingat? 2. Apa aja? Positif sama normatif. Ada positif sama normatif, Kak. Positif sama normatif. Kalau misalnya saya pinjam uang di bank 10 juta, kembalinya 17.500.000, maka 7.500.000-nya masuk zakat, judi, riba, eksploitasi atau apa? Riba. Iya, riba ya. Betul. Terus, kira-kira benar atau salah? Mau pengorbanan kecil, hasilnya maksimum. Salah, Kak. Salah. Salah. Harusnya gimana? Pengorbanan kecil, Pengorbanan hasilnya kecil tertentu. Kak. Tertentu. ya, hasilnya tertentu ya. Apa lagi nih? Kalau misalnya harga naik, permintaan turun, itu hukum sebab akibat atau saling memengaruhi? Sebab akibat, Kak. Saling Saling memengaruhi. mempengaruhi, Kak. Ya, karena harga naik bisa menyebabkan permintaan turun. Kalau permintaannya turun atau naik, harga juga bisa berubah. Itu ya. Pembahasan tentang neraca perdagangan masuk mikroekonomi atau makroekonomi? Makro, Kak. Makro, Kak. Makro. Makroekonomi, Betul Kak. ya. Iya, pokoknya ya kaitannya sama isu-isu yang itulah yang besar. Kalau inflasi masuk mana? Makro juga. Makro. Makro, Kak. Makro. Kalau misalnya perilaku anak kos dalam menentukan uang kos yang dia pakai untuk makan, bayar kos, itu masuk apa? Makro atau mikro? Mikro, Kak. Mikro, Kak. Mikro. Mikro, Kak. Itu kalian pintar-pintar semua ya. Jadi iya bagus ya. Terus ekonomi kelautan, ekonomi kesehatan itu masuk apa? Ekonomi Terapan, deskripsi. Iya, terapan ya betul. Oke, belum disebut soalnya udah tahu jawabannya apa. Bagus. Nah, terus apa lagi nih? Mencari keuntungan, kekuasaan, penghargaan itu masuk apa? Motif ekonomi, Motif, Kak. Motif ekonomi. Ekonomi, betul ya. Terus sumber daya, pertambahan penduduk, kapasitas produksi terbatas, bencana alam, dia masuk apa? Penyebab kelangkaan, Kak. Penyebab Kelangkaan, betul ya. Nah, terus habis itu ya sudah bingung mau tanya apa lagi. Nah, apa ada yang bisa sebutin prinsip ekonomi syariah? Beberapa aja. Harta titipan Harta titipan Allah, Kak. Ya, terus? Zakat. Terus? Tidak eksploitasi. Judi, Ya. riba. Judi, riba. Ya, tidak boleh ada ya judi sama riba. Ya. Fisiologi keamanan sosial penghargaan aktualisasi diri itu apa? Macam-macam kebutuhan menurut Maslow, bukan? Ya, betul ya. Primer, sekunder, tersier, kebutuhan menurut apa itu? Menurut tingkat kepentingannya. Tingkat kepentingan. Nah, nama lain dari tingkat kepentingan adalah intensitas. Itu ya. Nah, terus sekarang nanti tidak tentu sepanjang waktu. Kebutuhan menurut apa? Menurut waktu, Kak. Ya, waktu ya. Oke, di masa saya perlu asuransi supaya kalau misalnya ada kecelakaan, iya, betul ya, betul. Ya. Barang ekonomi, barang bebas, barang ilit. Yang mana yang merupakan barang yang kalau itunya banyak dia tidak terlalu baik.
barang elit, Kak. Elit. Ya, barang Barang elit elit, ya. Kak. Ya. Ya, betul ya. Terus misalnya dari gandum jadi tepung, dari tepung jadi roti. Nah, itu pembagian barang jadi apa tuh? Ada berapa jenis? 3, Ada Kak. barang ya Ada barang 3, Kak. mentah, setengah jadi sama barang jadi ya. Ya. Terus ya sudah. Kita sampai jam berapa ini ya sebentar? Jam 9 sorry. Jam 9.35 kan? Ya, berarti masih ada waktu ya. Nah, terus kita lanjut lagi ya. Nah, ini. Nah, ini ada yang kita sebut sebagai biaya peluang. Biaya peluang itu intinya kayak gini. Kan sumber daya ekonomi itu terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. 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 Terbatas, Kak. Sehingga kalau misalnya udah dipakai buat barang A, nggak bisa dipakai buat barang B kan? Iya, Kak. Iya, Kak. Ya. Nah, pokoknya semua hal di dunia ini dia sifatnya terbatas, gitu ya. Contohnya waktu kita tadi ada yang masih ingat kelangkaan ada berapa aspek? 4, Kak. Apa aja? Kuantitas, kualitas, Kak. Iya, kuantitas, kualitas, terus Tempat dan waktu. 4 tempat sama dan waktu. Waktu. Nah, waktu terbatas kan. Kalau misalnya saya scroll IG berarti saya kehilangan waktu belajar, ya kan? Nah, itu. Nah, jadi bisa kita sebut kalau biaya peluang dari scroll IG adalah kehilangan waktu belajar. Intinya apa sih hal yang saya nggak bisa dapatkan itu? Alternatif terbaik yang tidak bisa dilakukan kalau melakukan suatu hal. Itu ya. Nah, Kak, kan saya kalau misalnya tidak scroll IG, saya kan mengorbankan tidak belajar, tidak bisa bantu orang tua, tidak bisa tidur. Nah, di antara 3 ini yang paling penting yang mana? Waktu belajar karena itu. Contohnya misalnya ini, kalau saya kerja DX, gajinya 16 juta. Tapi biaya per bulannya ada 2 juta. Ya mungkin biaya apa? Transportasi ya. Kalau di Jakarta kita harus naik KRL dan lain sebagainya. Nah, terus si X, kalau saya kerja di X, sebenarnya saya bisa kerja di Y dapat gaji 15 juta. Tapi karena udah kerja di X ya udah nggak bisa kerja di Y. Itu ya. Nah, berarti di sini ada yang kita sebut biaya. Oke, bentar. Nah, itu 16 juta itu kan penghasilan kita. 2 juta itu yang namanya biaya eksplisit. Jelas? Biaya eksplisit itu adalah biaya explicit content. Jadi secara jelas-jelas kita keluar duit itu. 2 juta kan? Nah, berarti secara sekilas kita untung berapa nih? 14 juta kan? Ya nggak? Iya, Kak. Iya. Ya. Nah, tapi jangan lupa, karena kita kerja di X, kita nggak bisa kerja di Y. Dan di Y itu kita dapat gaji 15 juta. Berarti biaya peluangnya 15 juta kan? Iya. Iya, Iya. Kak. Ya, berarti kita untung atau rugi sebenarnya? Rugi. Rugi, Kak. Rugi berapa juta? 1 juta. 1 juta. Itu ya. Bedakan biaya peluang. Jadi 15 juta itu tadi biaya peluang kan? Terus 2 juta itu biaya eksplisit kan? Nah, kalau ditambah itu namanya biaya ekonomi. Nah, biaya ekonominya jadi berapa tuh? Jadi 17 juta kan? Ya kan? 15 Iya. tambah 2, 17. Ya. Kalau biaya akuntansi ya biaya eksplisit itu 2 juta. Berarti boleh dong aku bilang kalau ini benar atau salah? Biaya ekonomi sama dengan biaya akuntansi ditambah biaya peluang. Benar atau salah? Bisa diulang, Kak? Biaya ekonomi sama dengan biaya akuntansi ditambah biaya peluang. Benar atau salah? Benar, Kak. Benar, iya. Berarti 17 juta biaya ekonomi sama dengan biaya akuntansi 2 juta ditambah 15 juta kan biaya peluang kan? Iya, Kak. Ya, itu ya. Jadi ini keluar di soal tingkat provinsi. Jadi ya seperti itu. Nah, terus ini kurva pertama. Ada yang pernah lihat kurva ini sebelumnya? Yang melengkung belum, Kak. Belum ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kurva kemungkinan produksi. Di ilmu ekonomi, ini ada kabar gembira. Kalau hafalannya itu sedikit.
tapi lebih banyak pakai analisis, terutama analisis kurva. Misalnya kita di sini, ini yang kita sebut sebagai kurva kemungkinan produksi. Jadi kita hanya di sini ada dua sumbu ya, sumbu vertikal sama sumbu horizontal X sama Y. Oke, katakan misalnya ekonomi itu cuma bisa produksi dua barang. Pertama batik, yang kedua baju. Kalau di titik A berapa baju yang dia produksi, teman-teman? 60. Batiknya? 0. Ya, kalau di titik C gimana? 60 batik, 40 baju. Kalau di titik B? 50 baju, 40 batik. Oke. Kalau dari A ke B, berapa jumlah apa yang dikorbankan? Kalau produksinya dari titik A ganti ke titik B, apa yang dikorbankan? 10 baju. Ya, 10 baju kan? Oke, yang didapatkan lebih banyak apa? Batik. Batik Sebanyak berapa? 40. 40. Iya, itu ya. Nah, jadi ini kurva kemungkinan produksi. Jadi menggambarkan kombinasi baju sama batik yang maksimum diproduksi ekonomi kan. Kalau misalnya kita mau buat definisi yang formal kan, ya kan? Yang maksimum diproduksi ekonomi. Kayak gitu. Antara baju atau batik. Kayak gitu. Nah, ini. Ya misalnya di sini kita pakai contoh yang lain ya. Nah, jadi di sini ada dua barang. Kalau tadi mungkin mirip ya baju sama batik. Kalau ini ada sepeda sama ada komputer. Nah, jadi melalui kurva ini kita bisa mendemonstrasikan konsep-konsep penting. Yang pertama ada yang namanya scarcity. Scarcity itu artinya apa? Kelangkaan. Kelangkaan. Bagaimana sih kurva ini mendemonstrasikan kelangkaan? Ya, artinya kita cuma bisa berproduksi, batasnya itu antara titik A, B, C, D, sama E kan. Nggak bisa berproduksi di luar titik sini kan. Ibaratnya kayak dari garis dari A sampai E itu kayak pagar gitu. Nggak bisa lompat pagar kan. Nah, jadi kita cuma bisa nggak kita produksi 10 komputer? Tidak, Enggak. Pak. Tidak bisa ya. Kalau memproduksi 15 sepeda bisa nggak? Enggak. Enggak. Nggak bisa. Berarti ada kelangkaan kan? Karena tidak bisa produksi sebanyak yang kita mau kan? Iya, Pak. Iya, itu ya. Terus ada yang namanya trade off. Ada yang pernah dengar istilah trade off? Pernah Iya, apa itu? mengganti barang gitu. Kayak Iya, kalau betul ya. misalnya ya Ya, kalau mau untuk produksi komputer lebih banyak, berarti sepedanya harus dikasih turun kan? Iya. Ya, itu yang disebut trade off ya. Untuk mendapatkan barang komputer, kita harus mengorbankan produksi buy. Ya, makanya kurvanya itu dia kita sebut di ekonomi itu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, bahasa kerennya bahasa Inggris ya, downward sloping. Kalau misalnya upward sloping, kira-kira ada trade off nggak? Upward sloping itu berarti dia itu kayak gini kurvanya. Kayak gini, set. Kira-kira ada trade off nggak? Jadi kalau awalnya saya produksi di sini, sepeda sama komputer terus jadi di sini. Berarti jumlah produksi sepedanya naik, komputernya naik. Berarti nggak ada trade off kan? Iya. Ya nggak? Ya. Nah itu ya. Iya, Pak. Nah terus ada yang namanya opportunity cost. Opportunity cost itu contohnya tadi. Masih ingat nggak yang aku tanya dari A ke B berapa yang dikorbankan? Masih ingat? Ya masih, Kak. Masih. Nah, itu ya. Dari A ke B tadi 10 baju kan yang dikorbankan. Nah, 10 baju itu adalah opportunity cost-nya. Untuk memproduksi 40 batik harus dikorbankan 10 produksi baju. Nah, berarti biaya peluang dari produksi batik itu adalah 10 baju. Oke, sampai situ clear? Atau ada yang mau ditanya mungkin?
Ya, sepertinya masih jelas ya. Nah, suaraku jelas kan? Jelas, Kak. Oh, jelas ya. Nah, terus ada yang namanya efisiensi ya, mendemonstrasikan efisiensi. Jadi, kalau kita berproduksi di titik di dalam sini, katakan di sini, berarti dia tidak efisien. Kenapa tidak efisien, Kak? Karena sebenarnya misalnya kita produksi 4 komputer, tapi kita berproduksi 4 sepeda. Sebenarnya bisa di titik C kan? Di mana produksi komputernya ada 4, produksi sepedanya ada 8 atau 9. Itu ya, berarti kesimpulannya apa? Kalau di dalam sini, itu tidak efisien. Karena tidak semua sumber daya ekonomi dipakai untuk produksi barang. Jadi ada yang menganggur. Nah, kalau di sepanjang titik, dia itu efisien. Gitu ya. Kalau di luar, dia itu impossible. Jadi kita nggak bisa kan produksi di titik G kan? Oke. Sampai situ jelas? Atau ada yang mau ditanya? Cukup jelas, Kak. Cukup jelas ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ada beberapa, tadi kita sudah bahas ya tentang kurva PPF, Production Possibility Curve atau batas kemungkinan produksi. Itu ada beberapa asumsi untuk membentuk kurva itu. Yang pertama, cuma ada 2 barang yang bisa diproduksi ya. Ada yang masih ingat nggak tadi barangnya apa? Sepeda dan komputer. Ya, sepeda dan komputer. Nah, terus sumber daya ekonomi itu kita pakai secara penuh. Yaitu berarti di titik-titik itu kan dari A sampai apa tadi D kalau nggak salah. Nah, terus faktor produksi yang kita miliki itu dia sifatnya tetap. Contohnya tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan skill. Itu dia tetap ya. Nah, teknologi juga tetap. Nah, gimana kalau misalnya ada perubahan? Pertama misalnya sumber dayanya berubah, kuantitas atau kualitasnya. Kemudian kedua ada perubahan teknologi. Ketiga ada perdagangan internasional. Nah, coba misalnya kita lihat bagaimana kalau misalnya ada peningkatan populasi. Oke. Kalau misalnya populasi meningkat, kira-kira yang bikin pizza bisa lebih banyak atau bisa lebih sedikit? Kalau populasi naik. Tadinya cuma ada 100 orang, terus sekarang jadi 1000 orang. Berarti yang bisa bikin pizza lebih banyak atau lebih sedikit? Ini barangnya pizza sama robot ya. Lebih banyak, Kak. Lebih banyak, ya. Terus yang bikin robot juga lebih banyak kan? Ya, tadinya maksimum kita produksi 4 pizza, terus sekarang kita bisa memproduksi, katakan kita bisa produksi 7 pizza. Tadinya maksimum produksi 10 robot, sekarang bisa 14 robot. Berarti kurva PPF-nya bergeser keluar kan? Ya nggak? Iya, Kak. Iya, Kak. Ya, seperti itu ya. Kalau misalnya kayak di Gunung Semeru, tahu-tahu meletus itu populasinya naik atau turun? Turun, Kak. Turun, Turun. Kak. Berarti kurva PPF-nya bergeser kemana? Ke dalam, Kak. Ke dalam. Turun, Kak. Ya, betul ya. Nah, itu. Jadi hal-hal yang seperti ini yang teman-teman akan selalu temukan. Jadi analisis kayak geser-geser kurva ini yang akan kalian pelajari di ekonomi. Dari awal sampai akhir kayak gitu. Kayak gitu doang sebenarnya. Cuma beda-beda kurva kan. Nah, kemudian next. Nah, kalau misalnya teknologi tadi ya. Terus tadi sumber daya, tenaga kerjanya semakin banyak. Teknologi juga sama ya, dia bisa menggeser keluar. Sehingga boleh dong, kalau misalnya ada perubahan teknologi, titik yang G itu bisa tercapai kan? Ya nggak? Iya. Ya, seperti itu ya. Jadi dia nggak mutlak nggak bisa tercapai. Nah, kemudian ada 2 jenis efisiensi. Yang pertama itu ada yang namanya productive efisiensi. Apa itu Kak, productive efisiensi? Jadi ada yang masih ingat tadi kita bahas nelayan, yang satunya pakai pancing, yang satunya itu pakai jaring. Masih ingat? Iya, Kak. Iya, Kak. Itu ya.
Nah, terus kita sebutkan efisiensi itu kalau paling banyak yang bisa dia dapatkan. Nah, ada sebenarnya dalam ekonomi itu ada 2 jenis efisiensi. Yang pertama ada yang namanya productive efficiency. Apa itu Kak productive efficiency? Efisiensi produktif. Jadi apa maksudnya efisiensi produktif? Jadi produknya itu diproduksi dengan biaya yang paling murah. Itu ya. Nah, kalau di kurva PPF itu kita ilustrasikan di sepanjang titik. Kenapa di sepanjang titik? Efisiensi terbagi menjadi 2. Salah satunya adalah efisiensi produktif. Nah, efisiensi produktif itu adalah produksinya paling murah di sepanjang titik di kurva PPF. Kenapa? Kalau misalnya dia produksi di dalam kurva, berarti di situ ada pengangguran kan? Ya nggak? Iya, Kak. Nah, adanya pengangguran itu kan tidak efisien. Ya berarti dia udah nggak efisien. Nah, itu ya kalau produktif. Kalau yang alokatif, produknya itu diproduksi sesuai dengan keinginan masyarakat. Tadi kita punya barang robot sama pizza. Kalau misalnya let's say bulan puasa, kira-kira lebih produksi di kurva PPF lebih dekat ke robot atau ke pizza? Kalau misalnya bulan puasa terus orang pengen makan pizza atau makan apa, buka puasa lebih dekat ke pizza kan? Masyarakat lebih pengen produksi pizza daripada robot. Iya kan? Iya, Kak. Nah, dan sebaliknya kalau misalnya di negara yang mereka itu pengen menaikkan tingkat teknologi, jadi adopsi robot secara massal. Ya, berarti produksinya lebih dekat ke mana? Pizza atau ke robot? Robot. Robot ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu alokatif. Kalau misalnya orang mau produksi robot tapi diproduksi pizza, berarti alokatif nggak? Enggak, Kak. Enggak kan? Nah, tapi kalau produksinya di sepanjang titik, berarti dia tetap produktif kan? Iya, Kak. Ya, nah seperti itu ya. Nah, kemudian jam berapa sih sekarang sebenarnya? Oke, kita lanjut sekilas dulu, nggak apa-apa. Oke, jadi ini ya. Jadi ada 2 negara, ada Panama sama Meksiko. Negara Panama, dia itu suka produksi barang konsumen. Itu kurvanya. Kalau Meksiko, sorry. Jadi di masa depan, Panama itu ya setiap negara akan tumbuh kan. Cuma ada negara yang tumbuhnya banyak, ada negara yang tumbuhnya sedikit. Kalau di Panama, itu dia tumbuhnya cuma kayak gini nih. Alasannya kenapa ya? Dia jarang menabung. Ya kan? Dia nggak mau produksi barang-barang modal. Jadi ada consumer goods sama capital goods. Kalau consumer goods itu adalah barang konsumen. Jadi barang yang sifatnya itu cuma sekali pakai. Kalau capital goods bisa untuk membuat barang lain. Coba bandingkan dengan Meksiko. Meksiko lebih banyak produksi capital goods. Kira-kira pergeseran kurva dalam jangka panjang lebih besar atau lebih kecil dari Panama? Besar. Lebih besar. Alasannya kenapa? Kira-kira. Karena barangnya bisa dipakai lagi untuk Iya, betul. mendapatkan. Jadi barang modal itu bisa dipakai untuk produksi barang lain lagi kan? Nah, itu yang menyebabkan kenapa ada satu negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi, ada yang satu yang pertumbuhan ekonominya rendah. Ya, salah satunya karena ini, ya kan? Jadi dia terlalu fokus pada consumer goods sehingga melupakan capital goods. Dan sebaliknya. Nah, ini nanti kita bahas besok ya tentang sistem ekonomi. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup dipahami, Kak. Oke, cukup dipahami ya. Oke. Kita disuruh foto nggak sih sebentar? Foto bersama. Oke. On cam sebentar ya. Aku pengen lihat kalian. Kalian kita absen ya. Kayaknya sih perlu ya untuk absen. Oke, mungkin bisa on cam dulu.
Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Oke. Yang belum on cam silakan ya. Bisa on cam. Desta kelas IPS ya? IPS atau IPA? Saya IPS, Kak. Oh, IPS. Kalau Maria Dewi. IPA, Kak. Oh, IPA. Terus di sini ada Zahra. Oh, IPA, iya. Kelihatan tulisannya IPA. Terus ada Nurrahma Rahayu, IPA. Panggilannya siapa ini? Rahma. Rahma. Oh, Rahma. Iya. Terus ada Reno. Reno dari apa? IPA atau IPS? IPA. IPA ya. Terus ada Gemma Givari IPS ya. Bisa on cam nggak sama Popi Indira? Mohon maaf, kamera saya. Iya, Kak, bisa. Ya, kita tunggu itu ya. Jadi kalian ini benar-benar baru kan belajar untuk Olim Ekonomi kan? Olim KSN kan? Oke. Yang tadi ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Oke, masih cukup jelas ya. Jadi itu materinya, kalau misalnya kalian paham dengan jelas materi yang tadi, ini aku kasih clue ya. Nanti materi kedepannya itu akan gampang. Itu intinya. Oke, alasannya karena fundamental yang kita bahas, fundamental itu artinya materi inti gitu. Yang kita bahas itu tadi sudah kita bahas. Ini teman-teman dari SMA berapa? SMA 3, Kang. SMA 3 Bandung. Sekolah bagus itu ya kan? Nah, jadi kalian harus itu ya, harus bagus. Oke. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanya, kita cukupkan ya. Insya Allah nanti besok kita ketemu lagi. Ketemu jam berapa sih? Ya, kurang lebih sama kayak tadi ya. Nah, sama mungkin nanti besok lah. Nanti besok aku akan kasih soal gitu, biar maksudnya soal atau kuis deh. Tapi nggak dinilai kok, untuk seru-seruan aja. Biar kalian tahu Kahoot nggak? Kahoot. Ya udah, nanti besok kita main Kahoot deh kayak gitu. Tapi tentang ekonomi gitu ya, materi yang itu. Biar kalian itu kan ces gitu. Nah, oke, sudah, mungkin itu aja untuk hari ini. Makasih atas partisipasinya teman-teman. Makasih juga buat teman-teman yang udah aktif ya. Harapannya kalian jadi materi yang hari ini dipelajari nggak langsung menguap begitu aja. Karena biasa kalau kita belajar itu, kalau banyak belajar, terus suka malas di review biasanya. Nah, jadi nanti jangan lupa ya, kalian bisa coba-coba review, recall, terserah bagaimana caranya. Karena maksudnya kita step by step. Jadi ini langkah tangga pertama dari 100 tangga untuk menuju kemenangan. Kemenangan ke tingkat nasional. Bukan kota ya, tapi nasional. Jadi ini tangga pertama. Kalau kalian udah bagus ya tangga kedua, tangga ketiga ya insya Allah bisa. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.